Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, wacana penundaan Pilkada serentak 2020 menguat sebagai respon terhadap masih tingginya angka penularan COVID-19. Namun di sisi lain, pemerintah dan penyelenggara pemilu menyatakan optimistis Pilkada saat pandemi dapat tetap berjalan, asalkan dengan sejumlah perbaikan aturan. Wacana revisi peraturan KPU hingga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu muncul sebagai upaya untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat dalam tahapan-tahapan pilkada. Lantas perlukah aturan baru dibuat di saat tahapan pilkada sudah berjalan? Pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam, bersama saya Wahyu Wiwowo. Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta pemerintah mempertimbangkan Perpu, sanksi bakal pasangan calon, dan pihak-pihak yang menimbulkan kerumunan selama tahapan pemilihan serentak 2020. Pegiat pemilu berbeda pandangan soal Perpu, sanksi kerumunan, ada yang mendukung dan ada yang menolaknya. Komisi Pemilihan Umum terus melanjutkan tahapan pemilihan serentak 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kasus positif COVID-19 di lingkungan KPU dan bakal pasangan calon kepala daerah menjadi motivasi bagi KPU untuk lebih ketat menerapkan protokol kesehatan. Agar semua pihak, termasuk Bapaslon kepala daerah, taat pada protokol kesehatan, menurut anggota KPU Firian Ajis, pemerintah perlu mempertimbangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang mengatur sanksi. Ketentuan itu akan menjadi dasar bagi KPU untuk mengatur sanksi bagi semua pihak, termasuk menjatuhkan sanksi kepada Bapaslon yang terbukti melanggar. Semua tetap berjalan karena pilkada ini di daerah. Kami sedang merampungkan PKPU kampanye yang akan menjadi payung hukum untuk kegiatan kampanye mulai tanggal 26 September nanti. Salah satu alternatifnya adalah perlu pemerintah menimbang Perpu pilkada terkait dengan aspek kerumunan. Jadi sebenarnya persoalan sekarang itu di kerumunan. Ini mengenai ketentuan sanksi yang diatur oleh undang-undang. Karena ini belum terjadi sebelumnya di masa sekarang, maka penting pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Perpu bisa memuat sanksi administratif bagi Bapaslon berupa pencabutan hak berkampanye atau pembatalan Bapaslon sebagai peserta pemilihan. Bisa juga Perpu yang memuat dua substansi tadi, yaitu pertama inovasi pemungutan, inovasi penyelenggaraan teknis pilkada yang ramah protokol kesehatan, dan yang kedua adalah penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan di pilkada berupa penguatan sanksi administratif terkait dengan kepesertaan, misalnya pencabutan hak untuk berkampanye ataupun pembatalan kepesertaan di pilkada. Bagi Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampo, undang-undang yang ada sudah cukup untuk mengatur sanksi kerumunan dalam tahapan pemilihan serentak. Menurutnya KPU sudah diberi kewenangan untuk mengatur tata cara dan waktu pemilihan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 khusus terkait dengan Pasal 122A Ayat 3 memberi kewenangan cukup bagi KPU untuk melakukan pelarangan terkait dengan kerumunan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada. Jadi secara regulasi cukup sebetulnya kalau hanya untuk kepentingan itu. Tidak membutuhkan Perpu dalam hubungan dengan itu. Menurut saya soalnya hanya di soal niat dan keberanian KPU untuk melakukannya. KPU selama ini cukup berani membuat terobosan sanksi termasuk ketika melarang mantan narapidana koruptor sebagai calon anggota legislatif walaupun regulasi tidak cukup kuat ketika itu. Tim Liputan Metro TV. Iya, lantas masih perlukah Perpu atau mungkin ada cara lain termasuk merevisi peraturan KPU yang ada bolanya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum tentunya. Saya akan tanyakan hal ini kepada Direktur Lingkar Madani Indonesia Rangkuti yang sudah bergabung dari luar studio. Bang Ray, apa kabar? Selamat malam. Baik, alhamdulillah, selamat malam.
Ya, Bang Rey, Anda termasuk yang mana yang setuju untuk dorong Perpu atau mungkin ada cara lain, misalnya revisi PKPU? Sebetulnya kalau mau revisi saja sudah cukup ya. Karena di dalam Perpu yang sebelumnya itu juga sudah diberi kewenangan yang cukup kepada seluruh penyelenggara pemilu, dalam hal ini misalnya KPU ataupun Bawaslu gitu ya, untuk menentukan, membuat dan mendesain sebuah pemilu yang sesuai dengan situasi yang tengah berkembang. Dalam hal ini adalah COVID-19 gitu. Nah, oleh karena itu tanpa harus mengeluarkan Perpu kedua gitu ya. Sebetulnya KPU sudah bisa membuat aturan-aturan yang disesuaikan dengan kondisi yang kita alami saat ini, yaitu pelaksanaan pilkada yang sedang di tengah mewabahnya COVID-19 ini gitu. Misalnya apa? Misalnya soal larangan melakukan kampanye terbuka gitu ya. Yang kedua, misalnya memotong alur penghitungan suara supaya nggak terlalu lama dari KPPS ke PPS, PPS, PPK, lalu ke kabupaten kota gitu ataupun ke provinsi gitu ya. Cukup misalnya dibuat di dalam 2 atau 3 meja gitu ya. Dari KPPS bisa langsung ke KPU macam-macam. Semua skenario itu menurut saya sudah diantisipasi di Perpu yang pertama. Masalahnya adalah apakah ya KPU memang merasa cukup alasan itu, dasar itu untuk membuat desain pilkada yang sesuai dengan situasi yang tengah berkembang saat ini. Faktanya kurang, kira-kira gitu. Sehingga muncullah perdebatan sekarang ini, ya apakah Perpu kedua akan dikeluarkan atau tidak, khususnya yang berkaitan dengan sanksi kepada mereka dalam bentuk diskualifikasi atau pengurangan hak mereka para peserta dalam hal berbagai bentuk, ya bisa kampanye, ya bisa macam-macam, dan seterusnya itu. Padahal menurut saya dengan Perpu yang pertama saja pun sebetulnya sudah cukup kuat bagi sudah KPU. Cukup kewenangan KPU ya? Ya, untuk mendesain sebuah sistem pilkada yang sesuai dengan pandemi COVID ini gitu. Jadi yang tinggal dibutuhkan adalah keberanian KPU untuk patuh terhadap amanat undang-undang yang sudah ada ya, yang ditafsirkan kemudian dalam PKPU. Ya, tepatnya keberanian KPU untuk mendesain sebuah pemilu yang agak berbeda dari yang lazim selama ini gitu. Nah, misalnya kalau yang mereka membuat aturan tentang larangan berkampanye terbuka gitu. Taruhlah misalnya KPU takut hal itu akan disengketakan. Aturan ini mungkin di TUN atau di Bawaslu macam-macam, tapi mereka bisa mengatakan ada dasar yang kuat bagi kami melakukan itu gitu. Dasarnya apa? Adalah dasarnya Perpu yang sudah dikeluarkan pemerintah yang sekarang menjadi undang-undang gitu. Baik. Saya ingin ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, yang juga sudah bergabung melalui sambungan telepon. Pak Akmal, apa kabar? Selamat malam. Halo. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Ya, baik Pak Akmal, ini ada desakan dari dua pihak, paling tidak ada dua kelompok besar. Yang satu menginginkan adanya Perpu terkait protokol kesehatan di pilkada, atau cukup revisi di PKPU karena amanat Perpu sebelumnya juga sudah cukup. Apa sikap dari pemerintah dalam hari ini, Kementerian Dalam Negeri? Saya ingin memberikan dulu apa ulasan tadi dari Bang Ray Rangkuti tadi, dan juga mencoba menginformasikan memang baru selesai rapat RDP dengan Komisi 2, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Memang dinamika yang berkembang di dalam rapat itu masih sangat dinamis. Tetapi ada satu hal yang menjadi kesepakatan dari peserta rapat, yaitu bahwasanya kita sepakat untuk melanjutkan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan dan penegakan terhadap disiplin serta penegakan hukumnya. Nah, memang tadi di dalam kesepakatan rapat juga banyak muncul berbagai hal yang terkait dengan mana penguatan peran KPU sebagai penyelenggara. Seperti Bung Rai tadi katakan, sesungguhnya tata normatif yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pilkada ini sudah lebih dari cukup. Memang ada beberapa hal yang perlu diantisipasi, seperti kita katakan pemerintah dan semua pihak, termasuk mereka yang memberikan desakan dan atau dukungan, pas sama posisinya dengan pemerintah, yaitu menghadirkan pilkada yang lebih mengedepankan keselamatan dan keamanan rakyat. Itu posisi kita bersama-sama.
Cuma memang persoalannya ada kondisi di lapangan yang kadangkala sulit untuk kita atasi. Untuk itu kami berpikir Apa memang, itu Pak Akmal, PKPU kesulitan atau kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan itu? Ya, contoh kerumunan diakibatkan oleh apa yang sudah diatur di pasal 63 PKPU itu yang memberikan ruang hadirnya kampanye dengan konser walaupun 100 orang. Tetapi kan kita tidak bisa membatasi. Yang 100 ternyata bisa lebih dari 100. Betul. Nah, inilah tadi kesepakatan semua pihak, kita meniadakan semua kegiatan-kegiatan kampanye yang menghadirkan kerumunan orang. Itu Pak Akmal Malik, boleh saya konfirmasi sekali lagi, jadi ada kesepakatan dalam RDP tadi untuk kampanye tatap muka, bahkan menghadirkan kerumunan 50-100 orang di rapat besar, itu ditiadakan? Tadi disepakati bahwasanya kita mendorong virtual, ya, mendorong virtual. Dan artinya apa? Ini kan masih dinamis ya, artinya tentunya KPU memiliki hak untuk menerjemahkan, karena kesepakatan tadi kan rapat konsultasi. Tetapi semua pihak, pemerintah juga berkeinginan agar meniadakan kegiatan-kegiatan kampanye, kegiatan kampanye boleh, tetapi kegiatan yang menghadirkan kerumunan orang. Itu kesepakatan kita. Tetapi tentunya KPU dengan kemandiriannya pasti akan mempertimbangkan hal ini lebih lanjut. Nah, kita sekali lagi Bang Roy dan Pak Mas, kita menghormati independensi penyelenggara. Ini memang kondisi krisis, tetapi saya katakan kondisi krisis tidak boleh menafikan independensi penyelenggara juga. Pemerintah harus hormati independensi penyelenggara. Ini posisi kita. Baik. Kampanye tetap ada, tetapi tidak menghadirkan kerumunan massa. Bagaimana kira-kira bentuknya dan apakah nanti amanat ini akan dijalankan dalam bentuk revisi PKPU oleh KPU? Saya ingin tanyakan juga ini ke Bang Rey, karena ini ada kepentingan juga partai politik di mana calonnya juga butuh panggung untuk bisa unjuk kekuatan. Dan ini lumrah terjadi biasanya ketika tidak pandemi dengan mengerahkan massa ketika kampanye. Dijawab nanti usai jeda berikut ini, Bang Rey. Tetap bersama kami di Prime Talk. Oke. Ya baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Bang Rey. Jadi Bang Rey, dinamikanya yang berlangsung begitu di DPR karena juga tentu ada kemungkinan besar dari partai-partai politik yang berkontestasi di Pilkada 2020 ini. Tetapi bagaimana ketika kampanye tetap dilangsungkan tetapi tidak dengan mengerahkan massa? Padahal ini yang dinanti-nantikan partai politik untuk bisa unjuk kekuatan akan dukungan dari masyarakat untuk pasangan calonnya. Ya sebetulnya banyak positifnya menurut saya malah gitu. Karena selama ini sebetulnya kalau kita evaluasi ya, model kampanye terbuka itu tidak begitu banyak sebetulnya berfungsi dalam hal mentransfer ide, mentransfer visi misi dari para kandidat. Coba kita cek kembali ya, di banyak tempat kampanye terbuka itu ujung-ujungnya berakhir dengan pesta musik ya, daripada pesta ide dan seterusnya gitu. Oleh karena itulah sejak dari awal saya pribadi mengkritik kebijakan PKPU nomor 10 itu yang tetap memperbolehkan itu, karena faktanya sebetulnya kampanye terbuka itu tidak efektif mentransfer visi misi dari para kandidat kepada para pemilih, tapi umumnya justru lebih banyak dipergunakan dalam kerangka ya mendengarkan musik ya, mendengarkan macam-macam dan seterusnya. Itu yang efektif apa Bang Rey? Yang lebih efektif apa? Sebetulnya kalau mau justru memaksa para kandidat ini untuk betul-betul mempergunakan waktu yang sekarang bertemu dengan masyarakat. Gitu. Tapi tentu saja harus tetap terbatas gitu ya. Nah, jadi tinggal dibuat kriteria seperti apa. Ini justru potensi kita untuk melatih para siapapun di masa yang akan datang, calon-calon pemimpin kita betul-betul harus mengetuk pintu demi pintu masyarakat kita gitu. Jadi bukan mengumpulkan mereka di dalam satu tempat lalu memperdengarkan musik, mengajak joget-joget gitu ya, yang pada ujung-ujungnya membanyakkan bendera partai di semua tempat gitu, yang ujung-ujungnya sebetulnya nggak ada transfer
ya visi misi dari para kandidat kepada para pemilih gitu. Ya, Nah ini makanya murni cuma mereka hiburan kampanye begitu ya. Ujung-ujungnya cuma hiburan. Ini justru Oke, maksa baik. mereka kampanye dari pintu ke pintu gitu. Nah apalagi sekarang dipermudah dengan adanya media sosial ya. Jadi Oke. dengan media sosial mereka sebetulnya jauh lebih mudah mendekati para Ya. pemilih dibandingkan pada periode-periode di mana media sosial kita tidak kenal gitu. Baik, baik. Saya ingin ke Mas Firian Aziz, Komisioner KPU yang juga sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Selamat malam, Mas Firian. Jadi bolanya sekarang ada di KPU, dinamikanya terus masih berjalan. Dari hasil RDP tadi apa? Bagaimana sikap KPU untuk menanggapi desakan dari berbagai pihak? Terima kasih Mas Wahyu. Poinnya adalah ini bukan hanya di KPU, tapi kerja kita bersama. Sebagaimana kita ketahui pilkada ini hajat bersama. Itu poin yang pertama. Yang kedua, KPU sangat menghormati dan mengikuti aspirasi dari ormas-ormas besar, kemudian unsur tokoh-tokoh masyarakat dengan dua hal yang ditindaklanjuti. Kami mengefektifkan revisi PKPU yang itu menjadi kewenangan kami. Jadi yang disampaikan oleh Bung Ray tadi, secara prinsip kita setuju dan kita sudah membahas ketentuan terkait dengan kegiatan lain seperti konser musik, rapat umum, itu dimungkinkan untuk ditiadakan secara langsung. Hanya bisa dilaksanakan secara daring. Satu. Yang kedua, KPU meningkatkan penerapan protokol COVID-19 di jajaran kami dan itu sudah terbukti 3 tahapan pilkada yang sudah berjalan dan itu bersifat massal. Alhamdulillah sampai berakhir tidak ada jajaran petugas lapangan kami yang terpapar COVID-19. Untuk itu kami berharap komitmen untuk menghadirkan penerapan protokol kesehatan COVID-19 bukan hanya di jajaran kami, tapi juga kalangan peserta dan pihak lain yang terlibat. Demikian, Mas Wahyu. Oke, jadi komitmennya itu tentu semua bergantung juga terhadap aturan KPU yang rencananya nanti akan ada pertimbangan untuk merevisi ya, terkait juga kampanye tatap muka, bahkan juga termasuk konser musik yang bisa dilakukan secara daring. Pertanyaannya apakah tetap masih diperbolehkan ada pengerahan massa 50-100 orang di rapat umum besar itu, Mas Firian? Tadi kita sudah membahas beberapa hal, KPU sudah punya dan secara maraton setiap hari kami mengikuti dan membahas berbagai hal. Salah satu poinnya lah, bukan lagi mempertimbangkan, kita akan merevisi PKPU 10, namun sebelum PKPU 10 sebagai catatan, PKPU 4 sebagai PKPU induk untuk kampanye, ini sedang difinalisasi. Dan dimungkinkan kegiatan lain yang itu di dalamnya ada rapat umum, kemudian ada bentuk konser musik dan segala macam akan dilaksanakan secara daring, hanya bisa oleh pasangan calon. Demikian Mas Wahyu. Daringnya itu teknisnya nanti bagaimana? Apakah daring tetapi di tempat menyiarkan siaran secara streaming atau apapun itu nanti ada perkumpulan juga jangan-jangan di situ? Oh, tidak dimungkinkan. Untuk itu sebenarnya substansinya begini kalau yang kita harapkan. Ini kan suasana berbeda dengan suasana normal. Kami mengajak cara pandang atau paradigma dari kampanye kita ubah. Dan betul yang disampaikan oleh Bung Rey, banyak lembaga riset juga yang sudah meneliti. Kegiatan seperti rapat umum itu sebenarnya tidak begitu efektif untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon. Justru kegiatan tatap muka itu menjadi kebutuhan. Dan pemilih kita sudah semakin baik dalam preferensi menentukan pilihannya. Untuk itu kita berharap, mari sama-sama kita bergeser dari cara pandang kampanye zaman sebelum pandemi COVID menjadi kampanye yang seperti sekarang ini demi keamanan, keselamatan kita semua, dan masyarakat juga akan tetap dengan suasana nyaman untuk terlibat dalam kampanye dan pemungutan suara nanti. Baik, saya ingin ke Pak Akmal, perubahan cara pandang atau paradigma terkait soal kampanye, proses pilkada di masa sebelum pandemi dan saat pandemi ini yang tentunya harus diseragamkan. Bagaimana nanti Kementerian Dalam Negeri yang juga punya tanggung jawab menjembatani antara pemerintah dan juga penyelenggara ini agar semua stakeholder ini bisa benar-benar memiliki cara pandang yang sama Pak di tengah pandemi ini, Pak Akmal. Begini Mas Wahyu, kita harus memahami bahwasanya yang akan menjadi aktor utama dalam
ajang pilkada itu adalah penyelenggara KPU. Untuk itu kami sekarang fokus untuk mendukung KPU agar melakukan setidaknya ada 6 langkah yang KPU harus lakukan. Pertama, bahwasanya kami mendorong nanti rapat pleno pengundian nomor urut calon itu hanya akan dihadiri oleh paslon saja, pengurus parpol, sekretaris dan ketua, LO dan Bawaslu, serta kami dilarang membawa dan mengerahkan massa pendukung. Pertama. Kedua, kita juga akan mendorong KPU di dalam PKPU-nya untuk metode kampanye rapat umum, pertemuan terbatas dan kegiatan lainnya sifatnya pengumpulan massa ditiadakan karena berpotensi sekali penyebaran COVID. Ya. Kemudian ketiga, dalam rekrutmen KPPS kita perlu juga mempertimbangkan hanya warga yang berumur 45 tahun ke bawah lah yang bisa hadir di KPPS. Nah, bagaimana mereka yang di atas itu? Nah, itu kenapa kita mendorong adanya 2 metode pemungutan suara. Pertama, pemilu hadir di TPS, kemudian nanti kita dorong juga KPU untuk disebut dengan kotak suara keliling, KPPS gitu kan. Sehingga nanti ada 2 metode, satu TPS, satu lagi KSK, kotak suara keliling. Ini kita dorong. Kemudian kelima, kita juga katakan, kita dorong teman-teman KPU agar penghitungan suara di TPS hanya dihadiri oleh KPPS saja, saksi, petugas, dan petugas pengamanan. Sementara pemilih setelah mereka mencoblos itu silakan pulang. Itu tadi suara di DPR yang juga sangat keras menyarankan seperti itu. Dan terakhir, gitu kan, agar rekapitulasi hasil penghitungan suara itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat PPK, KPU, kabupaten kota atau provinsi, itu dihadiri terbatas oleh penyelenggara saja. Nah, 6 hal inilah yang nanti kita akan mencoba memberikan dukungan kepada KPU agar revisi PKPU itu betul-betul meniadakan kerumunan orang. Tetapi tetap SOP yang ada itu sesuai dengan apa yang diatur di dalam PKPU. Nah, di sinilah nanti peran pemerintah, Mas Wahyu, akan mencoba memfasilitasi dan mendukung revisi terhadap PKPU. Demikian, Mas Wahyu. Baik, saya ingin konfirmasi 6 langkah yang tadi direkomendasikan oleh Pak Akmal dari Kementerian Dalam Negeri ke Mas Firian Aziz di KPU. Bagaimana menyikapinya teman-teman di sana? Dijawab usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Prime Talk. Ya, kembali di Prime Talk, saya ingin ke Mas Firian. Tadi ada 6 langkah supaya ini menjadi fokus teman-teman di KPU untuk melakukan ke-6 poin yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira mana, Mas Firian? Apakah ada yang bisa diakomodir dari ke-6 hal ini atau 6 langkah ini, atau semuanya bisa diakomodir oleh KPU? Prinsipnya, Mas Wahyu dan pemirsa sekalian, KPU sejak Pilkada serentak lanjutan dimulai kembali, langsung melakukan adaptasi teknis yang itu menjadi domain KPU secara maksimal. Dalam bentuk perumusan PKPU 6 yang itu sudah mendapatkan masukan dari gugus tugas pada saat itu namanya beserta Kemenkes. Sebagai contoh misalnya belakangan ini muncul penjelasan dari Satgas, usia 45 ke atas ini rawan. Pada saat kami merumuskan PKPU 6 tahun 2020, kita sudah koordinasi dan dibatasi usia maksimal 50 tahun. Terkait tadi mungkin syarat KPPS ya, dan itu sudah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kotak suara keliling. Nah, kotak suara keliling memang menjadi salah satu opsi yang semakin mungkin di masa seperti ini. Namun sebagai catatan, di Undang-Undang Pemilihan atau Undang-Undang Pilkada kita, itu sudah jelas disebutkan keberadaan TPS, bahwa pemungutan suara dilakukan di TPS, paling tidak bisa dilihat di pasal 1 ayat 15, serta pasal 89 ayat 1. Dengan demikian, upaya selain kegiatan di TPS itu tidak dimungkinkan di undang-undang. Itulah yang kami sampaikan pada... Ya, KPU hanya bisa melakukan upaya adaptasi teknis di PKPU sesuai dengan undang-undang pemilihan yang ada. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Misalnya ketika rapat rekapitulasi ini hanya dihadiri oleh penyelenggara saja. Oh, kalau bukan hanya penyelenggara saja, itu bisa diformulasikan sebagai informasi pada saat pendaftaran calon, seluruh satuan kerja kita di lapangan kita minta melakukan kegiatan penayangan secara live streaming di media sosial masing-masing.
Sehingga dimungkinkan untuk kegiatan semacam itu dilakukan juga hal yang serupa dan pembatasan secara minimalis untuk kehadiran dari unsur pasangan calon. Ya, termasuk saksi-saksi. Oh iya, saksi wajib. Kalau saksi itu menjadi perwakilan dari yang mendapat mandat dari pasangan calon itu penting. Oke, kemudian untuk pengundian nomor urut, ini bagaimana larangannya? Kalau ketika kemarin mendaftar kan memang jelas, hanya perwakilan partai politik yang diwakili ketua umum atau sekjen dan juga bakal pasangan calon. Tetapi yang di luar ini yang belum diatur, sehingga terjadilah arak-arakan kerumunan massa di luar kantor KPU di daerah masing-masing. Apakah ini nanti juga akan diatur ketika pengambilan nomor urut? Ya, KPU hanya bisa mengatur yang menjadi domainnya. Misalnya, tadi disampaikan oleh Mas Wahyu dan Pak Akmal juga, kalau kita lihat kembali pada tanggal 4 sampai dengan 6, ketika masuk area KPU, pasangan calon beserta partai politik pengusulnya atau pendukungnya atau pengusungnya itu sangat tertib. Yang masuk terbatas, kemudian physical distancing, berjaga jarak, artinya clear kalau untuk jajaran KPU yang menjadi domain kami. Namun di luar itu tentunya KPU tidak memiliki jangkauan yang lebih. Misalnya bagaimana ketika berkumpul di rumah pasangan calon atau ketika dalam perjalanan ada antusiasme masyarakat, itu tentu domain pihak lain yang memiliki kompetensi untuk itu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Akmal minta tanggapannya terkait langkah nomor 1 ini, pengundian nomor urut yang dilarang untuk mengerahkan massa. Tetapi ya tadi dijelaskan oleh Mas Firian, domain di luar KPU itu tidak bisa dijangkau oleh teman-teman KPU. Saya ingin klarifikasi dulu Mas Wahyu. Ada norma yang sekarang sempat viral kemarin ketika KPU memberikan ruang adanya konser, adanya arak-arakan, padahal itu tidak pernah diatur di dalam undang-undang, tapi diatur oleh PKPU dengan membreakdown ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, artinya apa? Ketika di dalam undang-undang cuma dikatakan pemungutan suara dilakukan di TPS saja, artinya apa? Tidak dilarang juga kalau dilakukan KSK, ada namanya kotak suara keliling, karena tidak dilarang di dalam undang-undang. Tadi di dalam RDP muncul, sepanjang itu tidak dilarang oleh undang-undang, itu bisa dilakukan demi untuk keselamatan dan kemaslahatan masyarakat bersama. Jadi artinya apa? Kotak suara keliling ini sangat mungkin dilakukan oleh KPU dan diatur dalam PKPU. Oh, KPU sudah pernah melakukan sebelumnya. Itu Mas Wahyu. Demikian juga terkait dengan pleno pengundian nomor urut. Kami katakan sekali lagi, ini usul kami untuk menghindari kerumunan, karena kalau seandainya melibatkan partai secara keseluruhan, tentu akan ada arak-arakan lagi. Itu kenapa kita sarankan agar pengurus saja, yaitu ketua dan sekretaris saja yang hadir. Ada LO dan Bawaslu. Itu yang kita sarankan. Ini kan sekali lagi kita bersama-sama menghindari agar tahapan-tahapan berikutnya menghadirkan kerumunan orang. Itu loh yang menjadi fokus pembicaraan kita bersama. Ya, yang mengantar bakal pasangan calon mengambil nomor urut ini memang sekjen dan ketua umum, tapi yang mengantar mereka semua ini yang menunggu di luar gedung KPU ini, Pak Akmal. Nah, ya artinya itu pentingnya koordinasi oleh penyelenggara dengan partai-partai politik di tingkat lokal. Tolong diinformasikan, tolong disosialisasikan dulu secara awal, bahwasanya partai politik pendukung dilarang membawa massa pendukung. Nah, ini yang menurut kami harus tersosialisasi dan terkomunikasi dengan baik dengan partai politik lokal. Karena kan mereka juga semua didukung oleh partai politik lokal gitu. Baik. Terima kasih Pak Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atas waktunya di Prime Talk. Saya ingin ke Bang Rey, ini seperti masih ada ruang kosong yang masih belum bisa diikat. Kira-kira bagaimana ketika terjadi kerumunan massa yang mengantar dengan arak-arakan pasangan calon dan juga partai politik pendukung, pengusung yang ini di luar jangkauan KPU. Jadi jangkauan siapa Bang Rey? Nanti dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Bang Rey soal 6 langkah tadi dari Pak Akmal dari Kementerian Dalam Negeri. Ada tambahan lain atau tidak Bang Rey? Termasuk tadi pertanyaan saya dijawab soal pengerahan massa lagi-lagi yang ini susah sekali nampaknya untuk dikendalikan.
Ya, jadi saya khawatir akan kembali lagi terjadi seperti pendaftaran kemarin. Gitu. Karena semua pihak kemudian merasa bahwa kewajiban dia itu pada sektor tertentu gitu. Jadi misalnya KPU merasa bahwa yang penting itu ya kantor KPU dan halamannya gitu. Nah di luar itu ya saya tanggung jawab yang lain gitu ya. Bahwa sebenarnya kita nggak tahu juga berbicara apa. Apalagi polisi dan Satgas Covid jadi tidak bisa lagi dimintai misalnya pendapat tentang hal itu gitu. Jadi kalau nggak ada kejelasan soal ini yang sangat teknis, saya khawatir ini akan berulang lagi kejadian pendaftaran kemarin gitu. Ya. Oleh karena Dan itu yang paling dekat pengambilan nomor urut penetapan pasangan calon. Betul. Nah oleh karena itu menurut saya harus dibuat aturan yang betul-betul detail, teknis gitu. Misalnya apa gitu? Kalau kandidat tetap membawa massa dan tidak mampu mengendalikan massanya, kira-kira begitu, dia dapat disanksi kok, gitu kira-kira. Jadi karena ketiadaan sanksi dan ketiadaan penanggung jawab di luar koridor yang merasa menjadi wilayahnya masing-masing, yang mengakibatkannya terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tak terduga itu. Gitu. Dan harusnya itu diatur lewat PKPU. PKPU. Kalau PKPU itu jangan bicara yang makro lagi, kalau penting teknis banget gitu. Misalnya salah satu kritik saya terhadap pendaftaran kemarin ya. Nah ini orang pemeriksaan berkas bisa sampai 4-5 jam di TPS dari satu kandidat. Itu saja kan sebetulnya sudah tidak sesuai dengan protokol COVID-19 ya, yang mengatakan sebisa mungkin orang tidak berada dalam satu ruangan yang sama selama berjam-jam kan kira-kira gitu. Nah ini misalnya contoh yang harus dicari solusinya, bagaimana misalnya cara apa istilahnya itu ya, menyeleksi berkas ini. Nggak perlu butuh 1 jam, misalnya begitu ya. Apalagi kemudian di beberapa yang sempat saya pantau itu, masih diberi kesempatan kepada kandidat untuk berpidato. Meskipun dengan klaim untuk memberi jawaban kepada media gitu, yang hadir di situ, pada faktanya mereka berpidato tidak pernah direm. Bisa setengah jam, mungkin ada yang 1 jam, dan seterusnya gitu. Nah inilah yang menurut saya yang betul-betul begini ini betul-betul harus ya diatur oleh KPU, Bawaslu maupun Satgas Covid. Sehingga nanti tidak ada lagi lempar tanggung jawab. Itu bukan tanggung jawab saya, itu bukan wilayah saya gitu. Nah yang teknis kayak begini ini menurut saya yang relatif diskusinya masih kurang gitu. Iya, hal-hal teknis yang sangat esensial yang seharusnya lewat PKPU diaturnya Mas Firian. Tanggapan Mas Firian bagaimana terkait pernyataan Bang Rey ini? Sekali lagi, Mas Wahyu, Bang Rey, dan Pak Akmal, kalau kita flashback ya, mulai 27 Mei ketika dinyatakan dilanjut, PKPU 6 tahun 2020 itu diundangkan tanggal 7 Juli, kalau saya tidak salah ingat. Itu kurang lebih ada waktu 1 bulan kami membahas berkali-kali dengan gugus tugas, dengan Kemenkes, yang secara prinsip adalah KPU mengikuti setiap rekomendasi untuk dimasukkan ke dalam PKPU 6 yang maknanya adalah bagaimana setiap tahapan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19 dan itu komitmen kami. Jadi tadi yang disinggung misalnya pemeriksaan berkas, itu semuanya item per item itu sudah didetailkan dan sudah terkonfirmasi oleh gugus tugas. Nah tentunya dengan kondisi kemarin, ini jadi perhatian kita untuk kita evaluasi. Termasuk misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Akmal tadi, kan kami satu forum ya, sesungguhnya kita berada pada komitmen yang sama. Dan kami tidak pernah bosan menyampaikan kepada masyarakat, kita ini insya Allah komitmennya sama, ingin pilkada yang aman dan nyaman. Tentu kita tidak ingin pilkada yang tidak aman buat masyarakat. Namun banyak hal yang sudah kita buat itu belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Termasuklah misalnya bagaimana nanti kondisi tanggal 9. KPU sudah membuat banyak pengaturan teknis yang beradaptasi dengan protokol kesehatan COVID-19. Baik, kalau semangatnya sama hanya kita tinggal tunggu selain sosialisasi bagaimana dengan 6 langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Akmal dan juga tadi masukan-masukan dari Bang Rey dan juga banyak stakeholder lain yang ini harus ikut sumbangsi agar pilkada yang sudah disepakati akan tetap digelar di tengah pandemi ini juga bisa sukses tanpa harus menimbulkan dampak-dampak baru terkait angka penambahan kasus COVID-19 di tanah air. Terima kasih sekali lagi Mas Firian Aziz, Komisioner KPU dan juga Bang Rey Rangkuti atas waktunya di Prime Talk malam hari.
Metro TV, knowledge to elevate.